Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal, Tuhan yang telah mati dan bangkit dan membebaskan kami dari dosa dan kuasanya, dari setiap hukuman kekal dan maut yang seharusnya menimpa kami sebagai akibat dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, dan kami bersyukur pagi ini Tuhan juga sudah berkumpulkan kami kembali, persatukan kami kembali dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Seberapapun yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan berkat Tuhan senantiasa mengiringi kami, khususnya dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, yang sebentar kami akan nikmati bersama-sama. Kiranya dengan kuasa Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan membuat kami semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari dan semakin hari kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami, mampukan telinga kami, hati dan pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan ini sebagai bagian dari berkat, juga sekaligus teguran, juga sekaligus kekuatan yang akan memimpin dan membimbing kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, segala perkataan dari lidah, bibir, juga apa yang keluar dari dalam hati dan pikiran, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati. Engkau yang maha sempurna akan menyempurnakan segala sesuatunya. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, kuasai waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Kesel? Kesel. Kesel jalan-jalan? Kesel badan? Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Apa meneh sing suwe ora kontrol, suwe ora cek kolesterole, sing kakean opor, sing kakean sambal goreng, apa meneh jare wingi ana sing sampai dinget seminggu ya Pak Ari. Daneo kaya apa kuwi kolesterole ya? Seminggu masake pirang dandang. Antara masake sing akeh apa memang kele-kele saking walae nek didigon suguhane opor karo sambal goreng lha gitu. Ya, sama-sama saling jaga kesehatan ya. Baik, kita kembali ke dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Masih di dalam tema pada bulan April, yaitu menjadi atau memiliki karakter yang sehat, karakter yang kuat sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam diri setiap orang percaya. Nah, bagian yang akan kita pelajari pagi ini yang mendukung karakter seorang yang kuat, iman yang sehat, yaitu dapat dilihat dari hidupnya yang dikuasai atau dipenuhi oleh roh. Orang yang berkarakter sehat, orang yang berkarakter kuat, imannya sehat, imannya kuat, biasanya hidupnya dikuasai atau dipenuhi oleh roh. Roh apa? Bukan rohana. Roh apa? Roh Kudus. Apa roh dari Kudus? Atau rokok dari Kudus? Rokok dari Kudus ya apa? Jarum. Orang yang imannya
jiwanya sehat, yang karakternya kuat, dia akan selalu dikuasai dan dipenuhi oleh Roh. Nah, sebelum kita akan berbicara lebih lanjut tentang hidup yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh, mari kita buka terlebih dahulu dalam Alkitab kita, yang pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja. Silakan disimak. Saya akan membacakan untuk panjenengan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Satu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana pada waktu itu Rasul Paulus berpesan kepada mereka atau jemaat di Efesus supaya mereka dapat senantiasa bertumbuh, dapat senantiasa menjadi anak-anak terang di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah situasi yang marak dengan pengajaran sesat, yang marak dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, adat istiadat budaya yang tidak benar di hadapan Allah. Salah satunya disebutkan adalah mabuk. Maka Rasul Paulus berpesan, ojo kakean mabuk karena kowe iku dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi hendaklah hidupmu penuh dengan Roh. Ini akan menjadi pembeda antara orang yang sungguh-sungguh percaya dan orang yang percaya tapi suam-suam. Suam-suam tahu? Ora adem ya ora panas. Uripe mung paroan, ora jelas. Ya ora putih, ya ora ireng, ora jelas. Artinya apa? Saiki nang gereja, sesuk isuk nglakoni dosa. Itu orang percaya yang suam-suam. Ya loh? Sregep nang gereja neng uripe imbang. Judi jalan terus. Itu orang Kristen yang suam-suam. Orang percaya neng percayane nanggung. Tidak terwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi ini berdoa, Tuhan Yesus berkati dengan kesabaran. Engkau awan nek dalan bengok-bengok tukaran jotosan karo wong. Itu orang percaya yang suam-suam. Uripe serba nanggung ora jelas. Ketika hidup dikuasai oleh Roh akan menjadi pembeda antara orang yang sungguh-sungguh percaya dengan orang yang percaya namun suam-suam kuku, apalagi kepada mereka, terhadap mereka yang tidak percaya tentu harus berbeda kehidupannya. Nah, salah satunya dapat dilihat dari hidupnya. Apakah hidupnya dikuasai oleh Roh atau tidak? Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, apa ciri-cirinya orang yang dikuasai oleh Roh? Apa ciri-cirinya orang itu sungguh-sungguh percaya sehingga hidupnya dikuasai oleh Roh? Ciri-cirinya apa? Tentu dapat dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Dapat dilihat dari kesehariannya. Sebenarnya banyak ciri-cirinya, namun saya menulis 3 garis besar yang ketok nyata, yang jelas, dan tentunya tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, kalau panjenengan kembali melihat dalam Efesus pasal 15 ayat yang pasal 5 ayat 18, di mana Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus, jangan mabuk anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hiduplah penuh dengan Roh. Kehidupan yang penuh dengan Roh
dibandingkan dengan kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu. Maka saya mencatat di sini, ciri-cirinya orang yang hidupnya penuh roh itu apa? Ya tentu tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Orang yang hidupnya dikuasai oleh roh, secara otomatis dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu apa? Nafsu apapun itu bentuknya. Artinya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh dikuasai oleh roh harus dapat mengendalikan diri. Sebagaimana Amsal berfirman, dalam kitab Amsal tertulis bahwa seseorang yang dapat mengendalikan dirinya, ia melebihi seorang pemenang yang merebut kota. Karena musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita atau tidak, itu musuh terbesar kita. Ketika dijawel nafsu atau tidak. Beberapa waktu lalu sedang viral seorang yang akhirnya ditangkap polisi. Karena apa? Mau kesenggol, nesu-nesu, ngejak jotosan di stasiun atau di terminal gitu di daerah Jakarta. Baru setelah itu divideokan viral, kemudian muncul video-video lain yang viral di bandara. Dia juga emosi menjotosi wong. Tahu namanya siapa itu, orangnya gemuk itu? Pernah meludahi polisi, meludahi petugas bandara, hanya karena masalah senggolan. Tidak bisa mengendalikan diri. Nah, syukur akhirnya dicekel polisi, ditangkap, mendapatkan hukuman. Duh, Pak, berarti nafsu nggak boleh, Pak? Apakah nafsu nggak boleh? Boleh nggak nafsu? Makan, kalau nggak nafsu ya rak makan. Aras-arasen. Maka makan juga butuh apa meneh? Pak Repto, Bu Repto lek rak duwe nafsu ya rak dadi Pak Bayu. Butuh nafsu. Nafsu apa meneh? Apapun itu bentuknya, nafsu itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri, hingga akhirnya berlebihan. Makanya bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak. Makan itu sehat atau tidak? Sehat. Orang gak makan ya lama-lama bisa mati. Kekurangan nutrisi terus mati. Neng kalau orang iso mengendalikan nafsu makan, makannya jadi berlebihan, jadi deh numpuk penyakit. Mulai dari kolesterol, wah, oh enak opor senenganku Pak, wah, delalah disuguhi opor, wah, oh enak tam gitu. Lali, gitu. Kolesterolnya muda. Aduh, ngeluh. Tensine muda. Aduh, Pak, gak iso apa? Gak iso buka, gak iso begar. Asam urate munggah. Ya karena tidak bisa mengendalikan hawa. Padahal mau sithik loh, Pak. Sithik neng terus. Ping, sithik neng ping. Apalagi kalau sudah paham kondisi kesehatannya. Saya salut itu dengan orang-orang seperti Pak Repto yang punya prinsip orang ngopi, orang ngeteh sudah berapa puluh tahun.
Karena apa? Sadar kondisinya. Tahu kondisi kesehatannya. Bahwa makan minuman yang seperti ini akan menyebabkan kesehatanku memburuk. Maka dia lebih memilih mengendalikan hawa nafsu. Padahal enak. Ya, makanya kan Bang Haji Roma Irama dalam lagunya kan, mengapa yang enak-enak selalu apa? Ya lagu lali aku. Dilarang kan pokok itulah. Sing enak-enak kuwi dilarang, sing enak-enak kuwi jare haram kan gitu. Ya memang iya ya gitu loh. Lek kakean dadi berbahaya gitu. Boleh, tetapi kendalikan hawa nafsumu. Kalau berbicara tentang makanan, ya firman Tuhan katakan, kalungkanlah pisau pada lehermu. Ya, supaya engkau bisa mengendalikan hawa nafsu makanmu. Gitu. Apalagi kalau dalam ayat itu ya lanjutannya, apalagi ketika dalam pertemuan-pertemuan. Gitu. Lah istilahnya bos saya pernah bilang, pongna. Kalau dek gone resepsinan itu biasanya yang menu yang paling sering diserbu itu apa? Biasanya ya, peringkat tertinggi adalah sup. Nah itu paling cepet tek itu, lah ada menu itu. Iya enggak? Terus yang kedua apa? Apa? Bakso. Tapi sorry, saya tidak ambil bakso biasanya. Tapi ya boleh lah gitu loh. Biasanya bakso. Terus kalau untuk yang makanan-makanan pencuci mulut itu biasanya kalau ada es krim. Gitu? Itu mesti paling cepat entek gitu. Satu orang bisa nambah 2-3 kali gitu. Balik-balik pilek. Pakai es krim. Nah, hati-hati. Kendalikan hawa nafsumu. Bapak nyumbang 100.000 mosok balik rak warek lah. Lah mbok bisiki wae ngene keluargane manten aku bungkuske mong mending karuane ngono. Hati-hati ya, kendalikan hawa nafsu. Boleh. Nafsu makan itu harus perlu. Karena kalau kita gak nafsu makan ya bingung golek tombo kok. Atau nafsu apapun itu boleh. Kerja itu juga perlu nafsu, Pak. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada gairah, malas kerja. Gitu. Tapi kalau terlalu bernafsu untuk kerja, sampai wayai leren ora gelem leren, wayai nang gereja ora gelem nang gereja, nah itu menjadi salah. Ya. Sebab itu kendalikanlah nafsumu dan izinkanlah Roh Kudus untuk mengendalikan hidupmu. Sebab ketika Roh Kudus lebih dominan menguasai kita, maka tidak akan ada lagi tempat untuk hawa nafsu menguasai dan mengendalikan kita. Ya kuncinya itu. Izinkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Supaya tidak ada tempat bagi hawa nafsu untuk mengendalikan kita. Yang kedua, apa ciri-cirinya orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Saya mencara di sini. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan memiliki keberanian. Dia akan memiliki keberanian. Wonge dadi kendel. Kendel dalam hal apa? Berani dalam hal apa? Wani ora sembarang wani, kendel ora sembarang kendel. Mari kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Dan selanjutnya bla 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 bla, silakan nanti dibaca di rumah. Tetapi pernyataan
Petrus yang dengan berani menyebut orang-orang ini tidak mabuk. Apa dasarnya? Kalau jenengan membaca ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, terjadi satu peristiwa yang luar biasa yang hanya sekali seumur hidup sampai selama-lamanya, yaitu hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari di mana Roh Kudus turun dan dirasakan oleh sekian ratus atau bahkan sekian ribu jutaan orang yang ada di sana. Sehingga ketika Petrus berkhotbah, padahal mereka datangnya dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam suku dan bahasa, dengan kuasa Roh Kudus, mereka mengerti bahasa satu sama. Orang mengerti apa yang diomongkan Petrus dan para rasul, tapi mereka saling mengerti bahasa satu sama lain. Ketika terjadi keanehan, banyak orang yang berpikir, wah ini Roh Kudus, ini kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, kuasa Allah. Tetapi tidak sedikit orang yang nyinyir. Loh, nek dinggoni wong nyinyir ki mesti ono. Nek dininggon wong nyinyir kuwi mesti ono. Nah, salah satunya mereka yang mengatakan bahwa, loh kok kuwi mendem wong kuwi. Wong itu mabuk itu. Kok iso nah gitu loh. Kemudian Petrus bangkit dan dia berkata, hai kamu orang-orang Yahudi. Mereka enggak mabuk. Kalau jenengan baca ayat selanjutnya, mereka seperti itu karena seperti yang difirmankan, dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa ketika Roh Kudus turun bla 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 gitu. Artinya mereka enggak mabuk, mereka sedang dikuasai Roh Kudus. Wani Petrus ngomong ngono. Mari kita bandingkan dengan Petrus sebelumnya. Satu-satunya murid Yesus yang menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Ngopo kok sampai Yesus disangkali? Ketika dia ditanya, loh kamu muridnya Yesus ya? Kamu muridnya itu ya? Dia berkata, bukan, aku tidak mengenal dia. Kenapa dia menyangkali Yesus? Takut. Wedi lah aku dicekel piye, wedi lah aku ditahan piye, wedi lah aku dihukum piye. Tetapi berbanding terbalik 180 derajat, Petrus menjadi seorang pemberani. Karena apa? Karena apa? Dikuasai oleh Roh Kudus. Membuat seseorang menjadi pemberani. Bukan pemberani yang nantang kono nantang kene. Lagi-lagi akhir-akhir ini sering viral, gitu, mentang-mentang bapaknya pejabat, gitu, yang kasusnya anaknya pegawai pajak, ketika direkam menyiksa, menganiaya seorang pemuda. Dalam rekaman itu dia ngomong apa? Laporno aku gak wedi, tapi dalam bahasa Indonesia ya. Laporno aku gak wedi. Apakah itu pemberani? Tidak, itu bodoh. Pemberani yang dimaksud di sini oleh karena Roh Kudus bukan karena itu, tetapi berani untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana Petrus lakukan. Menyampaikan kebenaran, ini loh yang sesungguhnya terjadi. Ini loh kuasanya Tuhan. Berani untuk hidup di dalam kebenaran ketika seseorang dikuasai oleh Roh Kudus. Ora wani nglakoni dosa lho ya. Aja dosa ben to aku kendel kok. Ora wani sing ngono kuwi. Lek kuwi jenenge kewanen. Apa? Kewanen lebih tepatnya. Bolak-balik wani kan kewanen gitu. Ben ora apa-apa gitu loh. Ya. Karakter yang berbanding terbalik ditunjukkan oleh Petrus. Petrus yang tadinya ketakutan sehingga menyangkali Yesus berubah 180 derajat menjadi berani menyuarakan kebenaran. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jadi keberanian
karena kuasa Roh Kudus bukan berani untuk berbuat konyol dan bodoh. Bukan asal wani nantang sana nantang sini, tetapi keberanian untuk menyuarakan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Wani untuk meninggalkan dosa dan kehidupan lama. Ya toh? Wani. Lek kondisi senengane bentongkrongan mesti mabuk, bentongkrongan mesti latihan matematika bersama. Ngopo? Senengane kono kene tekok kowe ngimpi apa ya toh? Sampai ODGJ di depan didatangi digawake sego, trimakno golek angka. Berani meninggalkan itu. Lu enak Pak, lu. Jarine Bang Roma ke sing enak-enak dosa, yo tinggalno walaupun enak. Korupsi kuwi enak, makanya akeh sing korupsi to, Pak. Ning ketika seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, yo ora oleh korupsi. Apa meneh wong Kristen ya to? Tinggalne saenak-enake dosa yang sedang kita alami jalani sekarang. Saya kan nggak tahu nih. Lek yang saya lihat kan jenengan semuanya baik semua toh. Tapi kan seseorang bisa berubah ketika dia sedang seorang diri. Ketika tidak ada siapa-siapa bisa berubah. Nah bukan menuduh, tetapi mari kita koreksi bersama-sama dalam diri kita. Saenak-enake dosa yang sedang kita lakukan sekarang, bahwa apapun itu bentuknya dosa, jenengan sudah pasti tahu. Nggak perlu diperinci apa macam-macam dosa itu. Tinggal no. Ketika Roh Kudus menguasai kita, beranikan diri untuk meninggalkan itu semua walaupun enak, walaupun nyaman. Merugikan orang lain, senengane ngerugikne orang lain, mbok di kerjaan, mbok di kampung, mbok dimanapun merugikan orang lain. Ada beberapa banyak bahkan entah dari jemaat, entah di luar jemaat seringkali curhat dengan saya, dunia kerja. Senengane akeh wong sing pek penake dhewe. Malas kerja, akhirnya kerjaannya dibrukne ngene kancane diakali, kancane dinakali. Kayak gitu dosa enggak? Tinggal no. Hal sekecil apapun ketika itu menyangkut dosa, kebiasaan-kebiasaan lama tinggalkan. Keberanian untuk menderita dan berkorban untuk Kristus. Oh, ojo salah loh dipikir kayak gini ibadah ini berkorban loh sudah. Direwangi mangkat halal bihalal rodok telat ben iso ibadah dhisik, berkorban kayaan. Dan saya tidak tahu apalagi kesibukan jenengan katakan pedurungan tekan kene kayak berkorban lah. Mbuh ketangi jam piro adus jam piro kayak. Berkorban itu. Berani berkorban. Ini gak dikuasai oleh Roh Kudus ra mungkin gelem tangi isu-isu budal rene. Ya, berkorban, beribadah butuh pengorbanan juga. Direwangi kesel-kesel ngantuk-ngantuk itu, direwangi absen dhisik nang gereja dhisik, berkorban. Gawe klambi kangelan mergo tangane cek sakit ya direwangi tetep nang gereja, ku ya berkorban. Kita semua yang hadir di sini sudah berkorban. Menahan rasa tidak nyaman, menahan mungkin ada rasa sakit yang sedang dirasakan, berkorban. Kalau tidak karena dikuasai oleh Roh Kudus, gak mungkin Anda sampai ada pada saat ini. Dan pertahankan itu gitu. Keberanian, apalagi keberanian untuk menolak segala kompromi dengan dosa. Alah sithik wae ora. Itu namanya kompromi. Alah sithik wae lah ngajeni kanca. Ndak. Itu namanya berani untuk tolak. Sebab apa? Hidup kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus memiliki ciri-ciri. Setiap mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memiliki kuasa. Kembali dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa sing kaya piye to? Ora kuasa sing kaya kekuasaane pejabat kae. Ora. Lalu kuasa yang bagaimana? Kuasa untuk mengerjakan hal-hal rohani. Kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang dalam prakteknya seringkali kita temui bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang dikuasai oleh Roh, setiap perkataannya, setiap ucapannya ada kuasa. Setiap doanya ada kuasa. Dalam segala keputusannya diberi kuasa oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupannya. Sebab itu hati-hati ya. Orang yang percaya di dalam mulutnya ditaruh firman A, makanya hati-hati lek ngomong. Hati-hati lek ngomong. Baik kepada anake, baik kepada siapapun. Aja gampang bodok-bodok nih. Aja gampang dongakne sing elek. Mulutmu itu ada kuasanya. Gitu. Hati-hati. Di dalam mulut kita ditaruh firman Allah yang penuh kuasa. Maka lek donga ora usah ragu. Karena Anda punya kuasa. Karena setiap kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita punya kuasa. Maka lek donga ora usah takut, ora usah ragu. Ora kudu ngenteni aku, ora kudu ngenteni pendeta siapapun. Anda dan saya sama-sama punya kuasa. Itu loh. Harus percaya itu. Lek ora percaya, ya berarti ya apa? Ora percaya lek uripe dikuasai oleh Roh. Lek jek ragu. Bukannya aku mau diundang tengah wengi untuk ndongakne, bukan. Tetapi saya hanya mau menyadarkan panjenengan pun punya kuasa yang sama. Karena kita menyembah, kita percaya Allah yang sama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bedane agar jenengan percaya napa boten. Wah, lek gak didongakne Pak Pendeta, lek gak didongakne Pak Gembala Sidang, lek gak didongakne ini, gak didongakne itu, rasanya ora marem lho lah wong nrimano marem wae lho. Lek kurang marem ya kaya ana es marem kene ndi wis ana. Tahu es marem? Bagong tahu es marem? Ojo pilek. Es. Kakean es kok pilek. Lek trimano marem lho. Wong masalah marem dan tidak gitu. Harus mengorbankan kepercayaanmu kepada doamu sendiri. Jangan gitu. Maka ketika Yesus setiap kali mendoakan orang yang sakit, Yesus selalu akhiri dengan kalimat imanmu yang menyembuhkanmu. Di situ mengajarkan kepada kita bukan siapa yang berdoa. Kalau Yesus jelas. Tetapi kalau tidak dengan iman orang yang didoakan ya padha wae. Maka dalam beberapa kali kesempatan, sering kali dalam beberapa kesempatan gitu, ada orang yang datang tajam mata siapa, Pak terima kasih kemarin didoakan sembuh Pak, terima kasih ini. Bukan karena doa saya, karena kamu percaya, kamu beriman maka kamu sembuh. Iya tak? Betul tak? Bukan karena siapa yang berdoa, tapi karena kamu beriman kepada pribadi yang tepat. Itu membuktikan bahwa kita pun punya kuasa. Aja wedi karo setan. Sampai hari ini masih ada yang ke belakang minta ditemani. Dan bertobat ya. Kamu punya kuasa yang melebihi apapun. Lupa aku gak wedi karo setan, wedi karo apa wedi karo tikus. Lah ya wis. Mongko lek aku sing kon ngancani ya padha aku wedi karo tikus. Lek begitu tikus lek padha mlayune lek kon ngancani aku kan. Kita punya kuasa. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa tidak selamanya kuasa itu bersifat atau selalu terlihat spektakuler, mengherankan ataupun
Kayak misalkan membangkitkan orang mati, misalkan ngobati wong kesurupan, nggak selalu ketoke ngono gitu. Ada banyak orang yang akhirnya merasa minder karena dia tidak bisa melakukan ini dan itu yang sifatnya dahsyat gitu. Termasuk saya dulu. Ketika saya mendengar kesaksian teman-teman saya, bahkan ada teman saya itu seangkatan saya, ini kisah nyata yang dia ceritakan. Bener orangnya aku nggak ngerti, tapi ini kesaksian dia. Waktu itu dia ambil jurusan misiologi. Sebelum masuk STBI dia sudah ikut tim penginjilan, tim Pantura, kalau tidak salah ya. Ada satu peristiwa di mana dia memberitakan Injil, kemudian ditolak dan mau dibunuh. Didatangi di rumah kos-kosannya, dibawa nih apa gobang, tahu gobang? Apa? Ya situlah ya, kayak pedang ngono kae. Nyuwun sewu, diekek-ekek lahir. Dan apa yang terjadi? Orang tedas. Bukan karena ketul, sak ketul-ketule gobang minimal melecet itu pasti, itu tidak ada luka. Mendengarkan kesaksian-kesaksian yang salah satunya bentuknya macamnya kayak ngono, minder. Loh aku gak tahu ngopo-ngopo. Aku gak tahu menyembuhkan orang, gak tahu ini. Hingga akhirnya saya disadarkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak harus selalu bersifat spektakuler. Ketika kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, kalau Anda bisa bertahan sampai hari ini, itu juga karena kuasa Tuhan. Itu juga karena Anda diberi kuasa oleh orang kabeh wong mampu lo bertahan. Orang kabeh wong mampu melewati sampai entek Covid. Tapi buktinya Anda dan saya bertahan sampai hari ini. Diberi kuasa. Tidak harus sesuatu yang ketoknya wah gitu. Enggak. Bisa berupa apapun. Jadi bisa berupa kemampuan untuk bertahan dalam iman di dalam setiap tantangan dan cobaan kehidupan. Itulah kuasa sesungguhnya yang kita miliki dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam segala persoalan kehidupan kita. Nggak akan pernah ditinggalkan. Makanya kita dimampukan. 3 ciri orang yang dikuasai oleh Roh. Ia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Ia memiliki keberanian untuk memperkatakan dan hidup di dalam kebenaran. Dan ia memiliki kuasa. Karena Roh Kudus yang memberinya jadilah pribadi yang hidup dikuasai oleh Roh. Jadilah pribadi yang dengan rela, dengan sukacita menyerahkan Tuhan, inilah hidupku, pakailah menurut dengan kehendak. Wis to, penak-penak. Loh tapi tetap rekoso Pak, ya jenenge wong urip tetap ngupaya. Kalau dalam firman yang disampaikan Pak Ari kemarin Jumat, hidup itu harus tetap berjuang nggih Pak. Kudu berjuang. Ora enek urip sing penak leha-leha. Lah kan wong sugih ke penak. Lho, lah rumangsane apa dhisik ra nglakoni perjuangan yang kita lihat kan saiki ketoke sugih. Ning kita nggak pernah tahu bagaimana perjuangan dia toh. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Mari kita menjadi pribadi yang tangguh, memperjuangkan hidup kita. Rasa wedi enggak usah takut. Roh Kudus menguasai kita. Biar memberkati kita semuanya. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Dan Bapa kami di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan dalam hati, pikiran, dan kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Khususnya mereka yang pagi ini hadir di ruangan ini. Tuhan memberkati kami semua. Mohon ampun jikalau ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, baik dalam kesiapan maupun dalam apapun yang hamba-Mu sampaikan.
Tuhan Yesus yang menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.